Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Putri. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Saat ini saya berada di semester 4. Tujuan video kali ini yaitu pertama untuk memberikan informasi kepada kalian semua. Kedua, sekaligus untuk memenuhi tugas mid semester saya untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan salah satu aliran yang terdapat pada filsafat pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberitahu kalian apa saja yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu pengertian, sejarah, landasan filosofis, tokoh-tokoh, dan pandangan aliran esensialisme terhadap perspektif pendidikan, serta peranan dan fungsi dari aliran esensialisme. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pertama yaitu pengertian esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat elektik. Artinya, dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Selanjutnya yaitu adalah sejarah esensialisme. Gerakan ini muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Bagley, Thomas Brigger, Frederick Breed, dan Isaac L. Kendall. Pada tahun 1983, mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essentialist Committee for the Advancement of American Education. Bagley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Columbia University. Ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Kesalahan dari kebudayaan sekarang menurut esensialisme yaitu terletak pada kecenderungan bahkan gejala-gejala penyimpangan dari jalan lurus yang telah ditanamkan kebudayaan warisan itu. Selanjutnya adalah landasan filosofis filsafat pendidikan aliran esensialisme. Esensialisme dalam melakukan gerakan pendidikan bertumpu pada mazhab filsafat idealisme dan realisme. Meskipun kaum idealisme dan kaum realisme berbeda pandangan filsafatnya, mereka sepaham bahwa, pertama, hakikat yang mereka anut makna pendidikan bahwa anak harus menggunakan kebebasannya, dan ia memerlukan disiplin orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum sendiri dapat mendisiplinkan dirinya. Yang kedua, manusia dalam memilih suatu kebenaran untuk dirinya sendiri dalam lingkungan hidupnya mengandung makna pendidikan bahwa generasi perlu belajar dan mengembangkan diri setinggi-tingginya dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh esensialisme. Kali ini saya akan membahas pandangan dari 4 tokoh esensialisme. Yang pertama, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel mengemukakan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi satu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Hegel mengemukakan pula bahwa sejarah adalah manifestasi dari berpikirnya Tuhan. Tuhan berpikir dan mengadakan ekspresi mengenai pengaturan yang dinamis, mengenai dunia dan semuanya nyata dalam arti spiritual. Oleh karena Tuhan adalah sumber dari gerak, maka ekspresi berpikir juga merupakan gerak. Selanjutnya yaitu George Santayana. George Santayana memadukan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal, karena minat, perhatian, dan pengalaman seorang menentukan adanya kualitas tertentu. Selanjutnya, John Friedrich Herbert. John Friedrich Herbert mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan Tuhan. Artinya, adanya penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Proses tersebut mencapai pendidikan. Oleh itu, Herbert disebut pengajaran.
yang terakhir yaitu William T. Harris. Menurut William, tugas pendidikan adalah menjadikan terbukanya realitas berdasarkan susunan yang tidak terletak dan bersendikan kesatuan spiritual sekolah. Adalah lembaga memelihara nilai-nilai yang turun-temurun dan menjadi penuntun penyelesaian orang pada masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan dalam perspektif esensialisme. Pertama, gerakan back to basic. Kaum esensialisme mengemukakan bahwa sekolah harus melatih atau mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis. Keterampilan inti kurikulum haruslah berupa membaca, menulis, berbicara, dan berhitung, serta sekolah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, tujuan pendidikan esensialisme adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Tidak berarti sekolah lepas tangan, tetapi sekolah memberi kontribusi bagaimana merancang sasaran mata pelajaran sedemikian rupa, yang pada akhirnya memadai untuk mempersiapkan manusia hidup. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Maka, dalam sejarah perkembangannya, kurikulum esensialisme menerapkan berbagai pola kurikulum seperti pola idealisme, realisme, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu peran sekolah dan guru. Peran sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi pelajar saat ini, melalui hikmat dan pengalaman yang terakumulasi dari disiplin tradisional. Selanjutnya mengenai peranan guru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas, berada di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Selanjutnya prinsip pendidikan. Pendidikan esensialisme dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan haruslah dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari dalam diri siswa. Inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Inisiatif proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Selanjutnya, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. Dan terakhir adalah metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental, merupakan metode yang diutamakan dalam pendidikan di sekolah. Baiklah, peranan dan fungsi aliran esensialisme. Karena prinsip utama dan watak dari esensialisme ialah semangat ingin kembali kepada warisan kebudayaan masa silam yang agung dan ideal, maka pendidikan baginya ialah sebagai pemeliharaan kebudayaan yang ada. Jadi peranan dan fungsi aliran esensialisme yaitu sebagai pemeliharaan kebudayaan yang ada. Secara sadar, esensialisme memelihara kebudayaan warisan secara bijaksana dengan efektif melalui dua cara. Yang pertama, percaya pada praktek-praktek, kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga-lembaga yang telah terbina dan teruji. Yang kedua, mengembangkan kesadaran atas dalil-dalil, kebenaran-kebenaran, hukum-hukum, dan asas yang ada di bawah praktek, kebiasaan, dan lembaga-lembaga yang telah ada dan terbina. Baiklah, terakhir kesimpulan. Dari pembahas ini dapat kita simpulkan bahwa aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah, kurang terarah, dan tidak menentu dan kurang stabil. Dasar dari aliran ini adalah pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniawian. Selain itu juga diwarnai oleh pandangan konsep-konsep idealisme dan realisme.
Pandangan esensialisme dalam pendidikan meliputi pandangan esensialisme mengenai belajar, kurikulum, peranan sekolah, penilaian kebudayaan, tujuan pendidikan, dan prinsip sekolah esensialisme yang semuanya saling berkaitan. Baiklah, ini akhir dari video. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.